Saya pernah dengar cerita dari teman tentang kejadian di sebuah pengajian. Sang ustadz mengisi kajian yang inti kajiannya mengajak untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Dia jelaskan hukum-hukum syariat. Dia sebutkan pula dalil-dalil Qurannya. Tapi kacaunya, dia ini sampai merendahkan pendapat Imam Syafi'i, mengatakan hukum yang ditetapkan Imam Syafi'i tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, tiba saatnya sesi tanya jawab, seorang emak-emak bertanya suatu hukum. Lalu sang ustadz pun berkata, "Ibu mau jawaban menurut Al-Quran apa menurut Imam Syafi'i?" Ajib nggak tuh? Si ustadz menggiring opini bahwa Imam Syafi'i menyelisihi Al-Quran. Tapi si emak-emak ini, the king of the road, ternyata bukan sembarangan emak-emak. Dia malah bilang gini, kata si mama itu, saya mau jawaban dari Al-Quran menurut pemahaman Imam Syafi'i, bukan menurut pemahaman Ustadz. Keren, keren, keren. Emak-emak dilawan. Orang-orang yang gembar-gembor kembali kepada Quran sampai meremehkan pendapat para ulama. Malah ada yang bilang, buat apa pakai tafsir? Terjemahan Al-Quran itulah tafsir yang paling original. Kan kacau. Nih, saya kasih tahu ya. Para ulama ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, Imam Jalaluddin Mahalli, Jalaluddin Suyuti, Baghawi, dan lain-lain, mereka dalam mentafsiri Al-Quran itu nggak sembarangan. Mereka memang punya kapasitas itu. Mereka tidak hanya hafal Al-Quran, tapi juga pakar dalam bahasa Arab, mantik, bayan, ma'ani, balaghah, nasi, mansukh, qawaidul asasiyah, dan lain-lain. Hafalan hadis mereka yang bersanad sampai Rasulullah itu juga nggak sedikit. Kayak Imam Suyuti aja, beliau dijuluki Al-Hafidh, yang artinya hafal lebih dari 100.000 hadis beserta sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang seperti ini menghabiskan waktu bertahun-tahun dengan usaha maksimal untuk mendalami semua ilmu zahir batin, sehingga mereka punya kapabilitas untuk mentafsiri Al-Quran, dan penafsiran mereka bisa dipertanggungjawabkan. Lah ini, ada orang baru baca terjemahan Quran sudah berani berfatwa. Orang baru sekali dua kali baca artikel kedokteran aja, mereka nggak berani loh ngobatin pasien. Jadi bahaya. Bahaya kalau sok-sokan mau memahami Al-Quran dengan logikanya sendiri. Nih contoh ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. An-Nisa ayat 43. Nah, berarti boleh dong mabuk asalkan jauh dari waktu sholat. Kan nanti pas tiba waktu sholat udah sadar apa yang diucapkan. Bahaya kan?